Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya ya, kita awali pembelajaran IPA pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita awali dengan membahas soal yang sudah kalian kerjakan, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar tentang suhu, ada empat skala ya, ada Celsius, Reaumur, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai imbas dari perubahan suhu terhadap benda, seperti pemuaian. Kita mulai dari soal dulu. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, diperoleh hasilnya 50 derajat Reaumur. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin? Wajib ya kalau misalkan ada soal yang hitung-hitungan dengan pelajaran IPA, kalian harus menulis diketahui, ditanya, dan juga jawab. Diketahui suhu Reaumurnya adalah 50 derajat Reaumur. Jadi saya simbolkan R sama dengan 50 derajat R. Yang ditanyakan suhu Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Jawab, Celsius, kalau misalkan Reaumur ke Celsius, kemarin tuh kan rumusnya 5/4 dikali dengan R. Jadinya 5/4 dikali 50 derajat. Hasilnya adalah 62,5 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit dari yang PowerPoint yang sudah saya share kemarin itu kan ada rumus ya, kalau Reaumur ke Fahrenheit dia harus dikali dengan 9/4, kemudian hasilnya ditambah dengan 32. Jadinya 9/4 kali 50 ditambah 32. Hasilnya adalah 144,5. Kemudian Kelvin ini rumusnya adalah suhu Celsius tambah 273. Suhu Celsiusnya adalah 62,5. Jadi 6,5-nya 335,5 derajat Kelvin. Oke, mohon maaf ini kelebihan ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua ini. Seorang siswa membuat termometer dengan batas bawah dan batas atas sebesar 0 derajat S. Jadi, karena dia siswa, maka skalanya adalah S, bukan Celsius, bukan Reaumur, dan juga bukan Fahrenheit. Dan skala atasnya 40 derajat S. Benda diukur suhunya menggunakan termometer Celsius, diperoleh angka 60 derajat Celsius. Berapa angka yang ditunjukkan jika diukur dengan termometer yang dibuat siswa tersebut? Kita harus tulis diketahuinya. Nah, karena dia itu kan seorang siswa ya, membuat termometer. Nah, ini termometernya nggak ada namanya. Karena nggak ada namanya, maka saya simbolkan dengan termometer X. Nah, X0 ini adalah termometer pada batas bawah 0 derajat S. XT ini adalah termometer pada derajat atas, batas atas 40 derajat S. C ini adalah suhu Celsius yang digunakan untuk mengukur objek 60 derajat Celcius. Di soal sudah ada ya. Terus C0 itu yang dari pertemuan kemarin, kan batas bawahnya termometer Celcius adalah 0 derajat Celcius, dan CT itu adalah batas atas dari termometer Celcius atau titik didih dari termometer Celcius. Ditanyakan X, jawab X min X0 per XT min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. Nah, karena di sini adanya X dan juga C, maka Y-nya saya ganti dengan C. Maka rumusnya jadi di bawah ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai angkanya. X min X0, berarti X min 0, XT min X0, 40 min 0, sama dengan 60 min 0 per 100 min 0. X min 0 hasilnya adalah X, 40 min 0 adalah 40, 60 min 0 60, dan 100 min 0 adalah 100. Kemudian dikali silang, jadi 100 dikali dengan X, 40 dikali dengan 60. 100 dikali X, jawabannya 100X, 40 kali 60, jawabannya 2400.
Kemudian 100-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 2400 bagi 100. Jawabannya 24 derajat S. Nah, ini yang kita bahas ya hari ini tentang pemuaian, yaitu dampak dari perubahan kalor. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Nah, pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran awal, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Pemuaian itu ada 3 jenis, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Jadi, zat padat dapat mengalami pemuaian, zat cair juga, zat gas juga. Pada pemuaian zat padat, dia mengalami 3 pemuaian panjang, luas, dan volume. Kalau pada pemuaian zat cair ada pemuaian volume, dan ada pemuaian gas dia ada terjadi pemuaian volume. Yang mula-mula awalnya pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda, perubahan suhu, dan juga koefisien muai panjang atau alfa. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang namanya adalah alat Mason-Brock. Jadi ini ada spiritus, ada batang logam, dan juga ada jarum. Jadi ini nanti ada spiritus ya, jadi dia akan menimbulkan api, akan menimbulkan panas. Batang logam ini akan mengalami pemuaian, sehingga nanti dia itu akan diukur. Jadi ini jarumnya akan bergeser. Jadi nanti bisa diukur pakai ini penggarisnya. Nih, gambar dari muai panjang pada batang. Kalau misalkan L0 adalah panjang mula-mula. Setelah mengalami pemuaian, batangnya akan bertambah menjadi L. Nah, pertambahannya itu namanya adalah delta L atau perubahan panjang. Secara matematis, pertambahan panjang dinyatakan oleh delta L sama dengan alfa dikali L0 kali delta T. Jadi yang bentuknya ini bacanya alfa. Delta L ini pertambahan panjang, alfa ini koefisien muai panjang, L0 ini adalah panjang awal, delta T itu perubahan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Ini kalau yang ditanyakan perubahan panjang. Kalau panjang akhir yang ditanyakan, maka bisa pakai rumus ini. Jadi L0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Di mana delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Ini gambar dari pemuaian luas yang selanjutnya ya. Jadi misalkan ada sebuah benda, dia itu ada punya panjang dan lebar, dia mengalami pemuaian ke atas, ke bawah, ke samping, dan samping. Ini namanya pemuaian luas. Pemuaian luas yaitu dirumuskan dengan ini. Delta A sama dengan beta A0 delta T. Beta ini bacanya beta ya, koefisien muai luas, di mana nilainya adalah 2 kalinya alfa atau 2 kalinya koefisien muai panjang. Nah, kalau misalkan dia yang ditanyakan adalah luas akhir, maka pakai rumus ini. A sama dengan A0, 1 tambah beta delta T. Kemudian yang 3 adalah muai volume. Jadi, kalau misalkan benda padat, awalnya segini, kalau dipanaskan dia bisa menjadi seperti ini, sebesar ini, karena dia mengalami pemuaian volume. Nah, secara matematis, dia itu dirumuskan kayak gini. Delta V, yaitu pertambahan volume, sama dengan volume awal benda dikali gamma kali delta T. Gamma ini koefisien muai luas. Gamma ini adalah koefisien muai volume. Ini tipe ya, diganti koefisien muai volume. Nah, gamma ini nilainya adalah 3 kalinya alfa atau 3 kalinya koefisien muai panjang. Ini kalau misalkan yang di kanan ini rumus kalau yang ditanyakan volume akhir dari benda. Terus ada pemuaian zat cair. Nah, ada alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair yang disebut dengan labu didih. Terus ada anomali air, yaitu sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Kalau misalkan kalian bayangkan ya, kalau suhunya naik, pasti air itu akan memuai.
Nah, pada kenyataannya air itu pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, volumenya malah menjadi kecil, menyusut. Nah, pada suhu di atas 4 derajat, volumenya air memuai lagi, jadi bertambah banyak lagi. Nah, proses ini namanya adalah anomali air. Kemudian yang terakhir, pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas namanya dilatometer. Koefisien muai gas untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar ini, 0,0037 per derajat Celcius. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah volume akhir dari pemuaian gas, jadi misalkan gas oksigen itu mengalami pemuaian, atau gas helium, gas nitrogen yang di dalam ban itu mengalami pemuaian, bisa kalian hitung sekarang. Nah, caranya adalah ini, V sama dengan V0 tambah 1 plus delta kali T per 273. Next, contoh ya. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm dan koefisien muai panjang 0,000012. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Diketahui L0-nya 1000 cm, delta T-nya 50 derajat Celcius, dan alfanya ini ditanyakan delta L. Kalian bisa pakai rumus ini atau pakai rumus yang ini. Pakai ini aja ya, langsung ya. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. L0-nya 1000, jadi ini nanti hasilnya dalam cm, dikali 0,00012 kali 50. Delta L-nya sama dengan 0,6 cm. Ini mohon maaf, ini harusnya cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,6 cm. Kemudian, pemuaian itu bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, jadi ini tuh dibuat longgar sambungan rel kereta api. Kenapa kok kayak gitu? Karena pada malam hari yang dingin, dia akan mengalami penyusutan. Sedangkan pada siang hari, besi itu akan memuai. Jadi dia itu akan mengalami pemuaian. Jadi nanti biar ini nggak bengkok ke atas atau ke bawah, maka dia dibuat renggang seperti ini. Seperti ini ya, ini ada renggangnya. Terus, pemasangan kaca jendela atau pintu yang dibuat bercelah. Jadi biar kalau terjadi pemuaian nggak pecah, jembatan logam dibuat bercelah, kawat telepon atau kawat listrik dipasang kendor. Kemudian alat yang terakhir namanya adalah keping bimetal. Keping bimetal ini adalah dua logam yang dikeling menjadi satu. Biasanya ini terlihat pada setrika listrik. Jadi setrika di rumah kalian itu kan kalau misalkan kalian akan nyalakan, dia itu akan nyala lampunya. Nah, setelah beberapa saat lampunya akan mati. Nah, pada saat itu berarti mula-mula dia terjadi pemuaian, pemanasan. Ketika dia sudah maksimal panasnya, maka dia akan dimatikan saklarnya. Jadi dia akan turun lagi suhunya. Ini keterangan pada gambar yang di atas. Pada suhu normal, bimetalnya lurus. Pada suhu dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih kecil. Jadi, yang bagian yang putih ini, dia itu koefisiennya lebih kecil daripada yang abu-abu. Makanya dia melengkung ke bawah. Nah, ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai alfa lebih besar. Jadi dia akan melengkung ke atas karena yang abu-abu ini koefisiennya lebih besar. Ya, demikian untuk hari ini. Minggu depan kita melaksanakan ulangan harian ya. Kalian pelajari bab ini tentang suhu dan perubahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.